Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok Jus Jeruk dari Fisik A 2021 untuk mata kuliah Computer Vision. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami. Seperti pada slide ini, yaitu klasifikasi jus jeruk asli, campuran, dan sintetis. Di mana anggota kelompok ada Ari Yohanes, Mertua Sebayang, ada Aron Santoso, Angelita Limbong, M. Wahyu Abdillah Lubis, dan Muhammad Irfan Rivaldi Rambe. Oke, langsung saja untuk bagian pengantar akan dijelaskan oleh teman kita Aron Santoso. Pada Aron Santoso dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar. Menurut Gonzalez dan Woods tahun 2008, image processing bertujuan untuk meningkatkan kualitas citra atau mengekstraksi informasi yang relevan, seperti pola atau fitur tertentu melalui manipulasi digital. Proses ini menjadi dasar bagi computer vision yang menurut Zelinsky pada tahun 2010 adalah upaya menciptakan sistem yang dapat memahami data visual seperti manusia. Dalam pengaplikasiannya, computer vision sering digunakan untuk menyelesaikan berbagai tantangan seperti pengenalan pola, segmentasi, objek, atau klasifikasi gambar. Kemampuan ini telah diaplikasikan dalam berbagai bidang, mulai dari kesehatan, transportasi, hingga industri makanan dan minuman. Jus jeruk merupakan minuman populer yang dikonsumsi di seluruh dunia. Namun banyaknya produk jus jeruk di pasaran menimbulkan potensi pemalsuan dan pencampuran dengan bahan-bahan yang tidak asli. Hal ini dapat merugikan konsumen, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan metode yang akurat dan efisien untuk mengklasifikasikan jus jeruk asli, campuran, dan sintesis. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan sistem klasifikasi jus jeruk menggunakan teknik pengolahan citra digital dan pembelajaran mesin. Sistem ini diharapkan dapat membantu dalam mengidentifikasi keaslian jus jeruk secara cepat dan mudah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita Angelita Limbong. Adapun tujuan yang pertama, mengembangkan sistem klasifikasi untuk mendefinisikan keaslian jus jeruk. Sistem ini dirancang untuk membedakan antara jus jeruk asli, campuran, dan sintesis. Yang kedua, menggunakan teknik PCD dan LCNN, menggunakan citra digital jus jeruk sebagai data input dan menerapkan CNN untuk membangun mode klasifikasi. Yang ketiga, mengevaluasi kinerja model klasifikasi. Kinerjanya dievaluasi menggunakan data uji untuk menentukan operasinya dalam mengklasifikasikan jus jeruk. Yang keempat, memberikan solusi untuk konsumen, membantu melindungi konsumen dari produk jus jeruk palsu, dan membantu produsen dalam pengawasan mutu. Adapun manfaatnya, yang pertama, perlindungan dari pemalsuan. Sistem klasifikasi ini dapat membantu konsumen mengidentifikasi jus jeruk palsu atau yang tidak asli, sehingga melindungi mereka dari produk yang tidak aman atau berkualitas rendah. Yang kedua, peningkatan kesadaran. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran konsumen tentang pentingnya keaslian dan kualitas jus jeruk. Yang ketiga, pilihan yang lebih tepat. Dengan informasi yang diberikan oleh sistem klasifikasi, konsumen dapat membuat pilihan yang lebih tepat saat membeli jus jeruk. Selanjutnya untuk langkah-langkah penelitian atau langsung saja kita ke bagian codingannya. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman kita Muhammad Irfan. Langkah pertama, mengimport library yang dibutuhkan. Selanjutnya pada tahap preprocessing, menginput folder, membuat parameter preprocessing, membuat fungsi untuk cropping gambar, membuat fungsi untuk resize gambar, membuat fungsi untuk preprocessing, menghitung rata-rata nilai RGB, konversi gambar ke grayscale, melakukan ekstraksi fitur GLCM. Selanjutnya menggabungkan fitur dari kedua metode ekstraksi fitur. Selanjutnya membuat dataset
Selanjutnya menentukan label berdasarkan nama file. Ya, membuat dataset, membuat nama kolom fitur yang telah diekstraksi. Selanjutnya membuat data frame. Di sini ditampilkan 5 data teratas dari data frame. Selanjutnya memeriksa jumlah data kosong di setiap kolom. Hasilnya tidak ditemukan adanya data kosong dari setiap kolom. Selanjutnya memeriksa jumlah data duplikat di seluruh data frame. Hasilnya tidak ada ditemukan data duplikat pada data frame. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kita Adi Sebayang. Selanjutnya itu proses analisis standar deviasi atau persebaran kanal RGB dan LCM. Yang pertama itu analisis standar deviasi untuk RGB. Nah, di sini akan menghitung standar deviasi rata-rata kanal warna merah, red, hijau, green, dan biru, blue. Kemudian data di hasil analisis tadi divisualisasikan seperti grafik batang ini untuk melihat perbedaan nilai standar deviasi di setiap kelas jus yang ada. Dari sini dapat kita ketahui perbedaan ini menunjukkan adanya pola distribusi warna RGB yang cukup signifikan, terutama di kategori jus asli. Kemudian selanjutnya standar deviasi fitur GLCM. Di sini di fitur GLCM ini dihitung untuk properti seperti kontras, dissimilarity, homogeneity, energi, dan correlation. Nilai fitur tersebut digabungkan untuk keempat sudut, yaitu 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, 135 derajat, dan dihitung rata-rata standar deviasinya. Kemudian akan dilakukan visualisasi grafik batang untuk menunjukkan perbedaan fitur GLCM antara ketiga kategori jus tersebut. Dari grafik ini dapat kita simpulkan kontras adalah fitur yang paling bervariasi antar kelas, terutama pada kelas sintetis yang mengindikasikan tekstur jus sintetis memiliki pola intensitas pixel yang lebih beragam. Fitur lainnya yaitu dissimilarity, homogeneity, energy, dan correlation yang memiliki standar deviasi yang kecil, menunjukkan bahwa mereka kurang bervariasi antar kelas dan mungkin kurang informatif untuk klasifikasi. Dari grafik ini, fitur kontras kemungkinan besar menjadi fitur yang paling relevan untuk membedakan antara jus asli, campuran, dan sintetis. Berikutnya yaitu model CNN. Di sini dataset dibagi menjadi data latih sebanyak 70%, kemudian data uji 30%, kemudian gambar dinormalisasi dengan skala 0-1, dan label dikodekan menggunakan hot encoding. Kemudian untuk arsitekturnya dibuat dua lapisan conventional 2D dengan max pooling 2D. Kemudian lapisan Python diikuti oleh lapisan dense dengan dropout. Kemudian output berupa 3 kelas dengan fungsi aktivasi softmax. Kemudian model dilatih selama 20 epochs menggunakan Adam Optimizer dan categorical concentricity loss. Setelah pelatihan model sebanyak 20 epochs didapatkan akurasi sebesar 97,78%. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri dari total 150 data yang digunakan dan 45 data sampel atau testing, itu bisa kita lihat dari akurasi modelnya dan lossnya juga bisa kita lihat. Tiap epochnya itu, tiap akurasi itu selalu meningkat dan lossnya itu cenderung selalu ke bawah atau menurun, yang dimana ini merupakan yang menunjukkan suatu model yang memiliki akurasi yang bagus. Di sini kami juga visualisasikan dari conversion matrix-nya dari 45 data uji atau testing. Di sini cuma satu yang salah, yaitu data sintetis diprediknya asli, jadi salah salah satu.
Kemudian kami melakukan pengujian di luar dari dataset, di mana di sini tampilkan kami menguji coba data sintetis di luar dari data awal yang digunakan, yang mana data sintetis dipredik menjadi data sintetis, yaitu adalah benar. Dari 6 uji coba yang dilakukan di luar dataset awal itu, dimana kami mendapatkan semuanya benar. Kemudian visualisasi, kami memvisualisasikan juga bagaimana komputer itu mengekstraksi RGB. Bisa kita lihat di sini kepekatan dari tiap-tiap channelnya, red, green, dan blue. Di sini ada data asli memiliki red yang sangat pekat, green yang sangat pekat juga, dan blue yang sangat pekat. Dibandingkan dengan kelas campuran. Di sini di bawah, kepekatannya di bawah dari kelas asli, jus jeruk asli, dan juga sintetis, dimana kurang pekat, atau bisa kita lihat ini dia cenderung transparan. Dan juga di sini kami visualisasikan heat map dari GLCM-nya sebagai berikut, dan sama semua heat map-nya. Kembali lagi ke slide. Di sini slide-nya yang sudah kita bahas di codingannya. Mungkin itu saja untuk penjelasan dari projectnya. Di sini kami dapat menyimpulkan projectnya ini yang telah kami lakukan itu menghasilkan suatu model yang sangat bagus atau baik, dengan akurasi hampir 98% dengan fitur yang kami gunakan, yaitu GLCM dan RGB. Di sini kami melihat RGB itu sangat bagus untuk kasus kami, sedangkan GLCM ini agak kurang bagus karena hanya bagian kontrasnya saja yang cenderung variasi, sedangkan yang lain itu sedikit sekali variasinya. Dengan ini kami dapat mengatakan bahwa model ini sangat baik, dan semoga kedepannya bisa berguna bagi banyak orang dan pada industri minuman ini, yaitu jus jeruk. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih.